Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di penghujung, di awal tahun baru Islam. Allah masih izinkan kita untuk terus melanjutkan perjalanan kita, berusaha untuk mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan perjalanan ini sampai kepada tujuan. Tujuannya adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah di penghujung surat Yusuf. Insyaallah kita usahakan tuntas hari ini. Ayat 111 baru satu baris. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa dalam cerita semua para nabi itu terdapat ibrah, terdapat nasihat, terdapat pelajaran. Bagi siapa? Liulil albab. Atau kalau kita balik, siapa ulil albab itu? Ulil albab adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dari setiap cerita. Jadi potongan pertama ayat 111 ini bisa kita balik. Dalam semua cerita, laqad kana fi qasasihim ibrah, pelajaran, nasihat, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Atau kalau kita balik supaya kita dapat memahami lebih luas, bahwa kecerdasan seseorang itu diukur kepada kemampuan mengambil ibrah. Apa ibrah tadi? Itu, mengambil nasihat, mengambil cerita dari setiap cerita. Kalau ini cerita para nabi, tapi kalau kita kembangkan qasasihim itu cerita apa saja. Sebenarnya dalam setiap cerita pasti ada ibrahnya, betul? Dalam setiap cerita pasti ada ibrahnya. Nah, kita suka menceritakan, tapi tidak banyak di antara kita yang dapat poin ibrah itu. Ibrah itu untuk siapa? Untuk kita. Sampai situ ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Minggu yang lalu saya sudah jelaskan korelasi awal dan akhir surat Yusuf ini. Ya, di awal bercerita tentang Al-Quran, maka di akhirnya kembali ditutup dengan cerita Al-Quran. Jadi 111 ayat surat Yusuf ini diawali dengan cerita tentang Al-Quran berbahasa Arab, kemudian diakhiri dengan fungsi Al-Quran paling tidak. Ya, ada 3 fungsi Al-Quran di penghujung surat Yusuf ini. Setelah Allah menjelaskan bahwa dalam setiap kisah mereka, qasasihim, qasas kemarin jamak dari kisah. Kan kalau satu namanya kisah, ya, diubah menjadi bahasa kita menjadi kisah. Jadi kisah jamaknya qasas. Sehingga kita sebutlah dengan bahasa Indonesia kisah. Itu dari bahasa Arab. Nah, di mana kita menemukan kisah-kisah? Kalau yang misalnya cerita tentang penaklukan kota ini, barangkali kita bisa dari baca sejarah. Sementara Al-Quran itu mengisahkan tentang Nabi Adam alaihissalam, di mana saat itu belum punya peninggalan tulisan, betul? Dari mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam memperjuangkan tauhid, ya, melawan para penyembah berhala? Dari mana kita tahu Nabi Musa alaihissalam membelah lautan? Dari mana kita tahu Nabi Isa? Karena di saat itu belum ada tulisan. Gitu. Jadi dengan demikian mencari kisah otentik itu ada di dalam Al-Quran. Gitu. Makana hadisan. Ini makana tidak, karena adalah dia. Ini adalah dia, ini maksudnya Al-Quran. Makana tidak adalah dia di sini maksudnya Al-Quran. Tidaklah Al-Quran itu hadisan, ucapan, cerita. Kalau misalnya di dalam hadis kita sering mendengar haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami. Sehingga hadis itu secara bahasa artinya cerita. Hampir sama dengan kisah tadi. Jadi makana hadisan, tidaklah Al-Quran itu cerita, ucapan, yuftaro. Ini dia kata kuncinya. Kita sering mendengar kata ini, iftaro. Yuftaro, diada-adakan, dikarang-karang, dibuat-buat, gitu. Jadi balik lagi, kalau di awal surat Yusuf ini Allah meyakinkan kita dengan Al-Quran, maka di akhir surat Yusuf ini kembali dikuatkan bahwa Al-Quran ini berhubungan dengan segala isinya, bukanlah hadis yuftara. Hadis apa artinya? Cerita. Yuftara, yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Oke, sampai situ bisa dipahami? Berarti kalau sampai di sini ini menggiring kita kembali kepada keyakinan bahwa Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Bukan hadis yuftara. Bukan cerita yang dibuat-buat.
Sampai situ paham? Nah, kalau kita ciutkan ke cerita Nabi Yusuf alaihissalam saja, bagaimana Nabi Yusuf dibuang ke kali, bagaimana Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh para saudagar, bagaimana kemudian Nabi Yusuf ditempatkan bersama dengan barang-barang dagangan lainnya, bagaimana kemudian Nabi Yusuf dijual, betul? Itu bukan hadis yuftara, faham? Itu kalau di cerita Nabi Yusuf saja. Kalau lanjut lagi cerita tentang Ashabul Kahfi, ya, mereka Ashabul Kahfi bersembunyi di gua. Itu bukan hadis yuftara, faham? Jadi di ayat ini bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, itu wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kembali beriman kepada Al-Qur'an. Mengimani Quran, mengimani bahwa Quran ini adalah firman Allah. Kalau sudah mengimani Quran firman Allah, berarti meyakini semua yang disebutkan dari awal sampai akhir Al-Quran adalah kebenaran. Fahim? Satu poin dulu pagi ini. Ini artinya bahwa kita berharap sampai kepada yakin seyakin-yakinnya Al-Quran ini adalah firman Allah, bukan hadis yuftara. Apa tadi? Cerita yang dibuat-buat. Saya ulang-ulang kalimat ini biar nempel. Faham nggak? Al-Quran bukan hadis yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin kalamullah, itu dia bahasanya. Akan tetapi Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sedikit pun ada perubahan sampai hari ini. Yakin? Jadi kalau sekarang kita disebut Al-Quran, mendengar kata Al-Quran atau membaca kata Al-Quran atau mendengar orang mengucapkan kata Al-Quran, satu dulu di sini kita. Maka hadis yuftara, dia bukanlah cerita yang dibuat walakin, dan akan tetapi, tasdik ini pembenaran. Kata tasdik diulang sebanyak 2 kali. 1 kali di surat Yusuf ayat 111, 1 kali surat Yunus surat 10 ayat 37. Yusuf 12:111. Oke, saya ulang. Ketika kita menyebut kata Al-Quran, maka dalam pikiran kita, maka hadis yuftara. Quran bukanlah kisah, bukanlah cerita yang dikarang-karang, yang dibuat-buat. Walakin, apa tadi? Akan tetapi, tasdik. Tasdik artinya pembenaran. Nanti kita jelaskan ini, pembenaran apa. Jadi fungsi pertama Quran itu adalah tasdik menurut ayat ini. Apa tadi tasdik? Pembenaran.
Allazi baina yadai ini kata sambung. Baina yadai ini kata yang tidak bisa diterjemahkan satu persatu. Dia idiom kalau bahasa Inggris. Ya. Ini artinya baina yadai ini sebelumnya. Oke. Dalam keyakinan kita ada mushaf, ada suhuf, ada kitab, ada mushaf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kitab saja ada 4 kan? Apa saja kita 4? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ibu punya yang 3 enggak? Percaya enggak yang 3 itu datang dari Allah? Dari mana percayanya? Paling Injil, dan Injilnya pun belum tentu Injil yang asli. Sekarang Taurat, Zabur, Injil, kan nih? Dari mana kita percaya ada 3 kitab ini? Al-Quran. Paham nggak? Karena Al-Quran membenarkan tasdik tadi, betul? Oh benar Taurat, oh benar Zabur, oh benar Injil berasal dari Allah. Dari mana kamu tahu benar? Padahal kamu nggak pegang Taurat, nggak pegang Zabur, nggak pegang Injil. Quran. Karena fungsi Quran itu tasdik, membenarkan allazi baina yadayhi, kitab yang ada sebelum Al-Qur'an. Faham? Ini seakan-akan begini, Allah Maha tahu nasib 3 kitab ini tidak berjalan lama, betul? Nasib 3 kitab ini kemurniannya tidak berjalan lama. Yang paling terdekat dengan kita sekitar 600 tahun sebelum Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW adalah kitab Injil. Bahkan dalam kurun waktu 600 tahun saja Injil sudah dirombak sedemikian rupa, betul? Nah kalau demikian nanti generasi kedepannya dari mana tahu Injil yang sebenarnya? Sekarang bahkan di dunia-dunia ini disuruh cari Injil yang asli nggak tahu nggak di mana. Faham? Orang Nasrani, saudara-saudara kita Nasrani, maaf belum tentu tahu, tapi kita tahu dari mana? Dari Al-Qur'an. Itu sebabnya orang-orang Nasrani yang baca Quran itu pasti berujung dengan masuk Islam. Faham? Kami baru tahu Nabi Isa mengharamkan babi, Injil mengharamkan babi. Kami baru tahu Nabi Isa disunat. Kami baru tahu Nabi Isa dikafani kalau meninggal. Kalau mereka meninggal dipakein apa? Kayak jas. Gitu? Dari mana tahu? Dari Al-Qur'an. Fungsi pertama tadi, tasdik. Apa tasdik artinya? Pembenaran. Jadi kita ulang. Maka hadisan, Quran bukanlah kisah, bukanlah cerita, yuftaro, yang dibuat-buat. Walakin, akan tetapi, tasdik, membenarkan. Bukan membenarkan di sini. Pembenaran. Beda kak membenarkan dengan pembenaran. Membenarkan kata kerja. Pembenaran adalah kata Kita bahas bahasanya dulu biar kita nyampe ke sana. Itu asal katanya sodako. Sodako artinya benar. Sodako artinya benar. Kemudian berubah menjadi sodako. Saya ulang. Sodako artinya benar. Sodako membenarkan. Membenarkan.
Kalau pembenaran dari sini berubah menjadi tasdik. Ini adalah verb ing, ini adalah masdar dari sadaqo. Sadaqo artinya membenarkan, berarti tasdik adalah pembenaran. Apa sih bahasa sederhananya pembenaran itu? Correction, betul? Kalau dia diartikan correction berarti untuk mengoreksi apakah Injil, apakah Taurat, apakah Zabur yang ada sekarang ini masih asli atau tidak, benar atau tidak. Di sini iniannya. Kalau sama dengan ini berarti akui itu asli. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di luar Islam yang membawa Injil, cek dulu sama nggak dengan ini. Kalau sama terima itu, benar itu Injil asli. Faham? Yang membenarkan namanya musaddiq. Nanti saya sampai ke sini dijelaskan ini. Perhatikan dulu asal usul katanya. Sodako artinya benar, benar. Sodako membenarkan. Berarti ini tambah awalan me akhiran an. Tasdik kata bendanya pembenaran. Musaddiq yang membenarkan. Nah ini bedakan. Kalau ini tadi pembenaran, ini artinya yang membenarkan. Ini pelaku. Ini terulang. Oke. Musaddiq. Ini terulang sebanyak 18 kali dalam Al-Quran. Delapan belas kali kata musaddiq dalam Al-Quran. 2 kali untuk Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya. 2 kali untuk Nabi Muhammad, 1 kali untuk Nabi Yahya. Berarti tinggal berapa lagi? 18 kurang 3. 15. 15 kali musaddiq itu ditujukan kepada Al-Qur'an. Coba. Musaddiq artinya yang membenarkan. Berarti balik lagi 15 kali di dalam Al-Quran, Al-Quran menyebut dirinya membenarkan kitab-kitab dalam bentuk isim fa'il tadi, musaddiq. Sampai di situ bisa dipahami. Kalau ibu menyebut sodako, benar. Benar. Sodakallah, Allah benar. Kalau sodako artinya membenarkan. Musaddiq, orang yang membenarkan. Tasdik artinya pembenaran. Oke, dapat satu dulu kita simpan. Quran bukanlah cerita. Bukanlah cerita yuftaro. Apa tadi yuftaro? Yang dibuat-buat. Akan tetapi Quran itu adalah tasdik. Pembenaran. Allazi baina yadayhi. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini kita pahami berarti 3. Taurat, Zabur, Injil. Maka na haditsan
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. Masukkan artinya tadi. Quran bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yuk. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Sampai hafal? Lagi? Ya. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. 1, 2, 3. Oke. Masih berserakan. Maka hadisai saya idgham gunnah. Maka hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Ya. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. 1, 2, 3. Kalaupun kita ngaji sampai di sini, kita pulang dan kita sudah dapat 1 poin ini, udah banyak itu dapat. Tinggal kita olah menjadi keyakinan. Ya. Nah, inilah yang saya sebut tadi bahwa ujung dari ilmu itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah buahnya adalah amal. Gitu. Satu saja dulu. Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Gitu. Berarti setiap cerita yang dikisahkan oleh Al-Quran kita harus yakin. Ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kaifa yuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu tidak beriman? Apa kamu tidak percaya? Tidak. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi saya ingin diperlihatkan agar dengan melihat itu hati saya menjadi tenang.
berangkat dari keyakinan tadi, kisah ini bukanlah hadis yuftara, betul? Apa kata Allah? Fakhudh arba'atan minat tayr. Ada yang mengatakan ambil 1 ekor burung, potong jadi 4. Kemudian taruh di bukit yang berbeda. Kemudian panggil burung itu. Ya'tinaka sa'ya. Burung-burung itu akan datang kepadamu segera dengan utuh. Padahal tadi sudah dipotong-potong jadi 4. Paham? Maka haditsan yuftara. Itu lagi jawabannya. Itu bukan cerita yang dibuat-buat. Fahim? Artinya ini nanti kita sampai ke Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba, tidak ada keraguan. Kalau tidak ada keraguan berarti ya. Bisa nggak yakin tanpa ilmu? Pertanyaan saya sederhana. Bisa nggak kita yakin sesuatu itu tanpa ilmu? Nggak bisa. Kasih tahu saya kalau ada yang bisa. Saya mau belajar. Aneh yakin, Ustaz. Dari mana ente yakin? Pokoknya yakin aja dah. Nggak gampang. Ibu bapak mau menetapkan pilihannya menjadi mantu saja, itu kan harus lama kan surveinya. Betul? Ditanya dulu, dicari dulu siapa dia orangnya, siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Betul nggak? Nah, baru kita yakin insya Allah. Aneh yakin, mudah-mudahan dengan izin Allah ini menjadi mantu yang terbagus. Jadi nggak gampang. Jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti harus ya la yakin illa bil ilmi. Itu dia kata kuncinya. Tidak mungkin sampai ke tingkat yakin itu kecuali dengan Berarti arah kita tadabbur ini ke apa? Sebenarnya cuma satu. Sebenarnya kita tak cuma satu. Sudah belasan tahun kita melakukan tadabbur di sini. Targetnya cuma satu. Ini. Makana haditsa yuftara. Ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Untuk mengantarkan kita sampai kepada hakul yakin akan Al-Qur'an. Orang kalau sudah sampai di level itu kepada Al-Quran sudah segala-galanya, Pak. Ya. Yakin nggak Al-Quran sebagai sarana mendatangkan keberkahan? Yakin. Yakin nggak Al-Quran sebagai syifa? Yakin. Yakin nggak Quran sebagai hudan? Yakin. Hafal yang pertama. Berarti potongan kedua di ayat 111. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Untuk menambah wawasan kita, saya buka surat Yunus ayat 37. Tadi saya sudah sebutkan, tasdik ada 2 kali di dalam Al-Quran. Dan kedua-duanya untuk Al-Quran. Wa makana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah. Oke. Kalau yang tidak lihat, dengarkan saja. Ayat 37-nya. Wa makana hadzal Qur'an, berarti di sini diganti, kalau di sini hadisan, di Yusuf hadisan, di Yunus hadzal Qur'an. Sehingga terjemahannya, dan tidaklah Al-Qur'an ini, ya, dan tidaklah Al-Qur'an ini
yuftaro min dunillah, diada-adakan dari selain Saya berharap nanti mudah-mudahan bisa dibuka. Ya. Jadi tadi tasdik ada 2 kali. Pertama surat Yusuf 111, pertama surat Yunus ayat 37, kedua surat Yusuf 111. Kedua, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Sama enggak? Sama. 2 kali Allah mengatakan Quran adalah pembenaran terhadap kitab sebelumnya. Wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Wa tafsilal kitab, dan kitab penjelas. Nanti juga disebutkan dalam surat Yusuf ini. Kitab penjelasan. La raiba fihi min rabbil alamin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Berasal dari Rabb semesta alam. Kembali, saya berharap mudah-mudahan nanti setelah ini ada senggang waktu dibuka lagi surat Yunus 37. Ya, untuk menguatkan pemahaman kita terhadap surat Yusuf 111. Yang pertama tadi bahwa Quran bukanlah cerita yang diada-adakan. Kalau di surat Yunus disebutkan lagi ditambah dengan min dunillah. Ya. Bukanlah cerita yang diada-adakan dari selain Allah. Kita balik. Hafal ini? Yuk, sekali lagi kita baca. Baru kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan surat Yusuf hari ini. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Yuk, 1, 2, 3. Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Apa kesimpulan tadi? Quran bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi dia adalah pembenaran. Pembenaran tadi apa bahasa Arabnya? Saya ulang, pembenaran tadi apa bahasa Arabnya? Tasdik. Tasdik. Ya. Kalau yang membenarkan namanya musaddiq. Ya, bukan musaddiq yang kita dengar selama ini. Itu yang ngaku nabi itu. Ya, musaddiq artinya yang membenarkan. Membenarkan sendiri di bahasa Arabnya adalah saddaqa. Oke, kita lanjutkan.